مؤلف هذا الكتاب التي قرأتها لحضرة النبي المصطفى أزواجه الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustaz, para sesepuh, wabil khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, Bang Mukhtar, dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda dan seluruhnya juga jemaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian insyaallah dua kitab. Yang pertama yaitu kitab Nurul Tulam dan yang kedua nanti dilanjut dengan kitab fikih Al-Halaqatul Rabi'ah. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dalam kitab Nurul Tulam yaitu kitab tentang akidah, masih membahas tentang surga. Di antara pintu-pintu surga itu ada yang sifatnya spesifik, ada yang sifatnya itu khusus dan tertentu untuk amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba. Pintu puasa misalnya, Ar-Rayyan, memang dikhususkan untuk orang-orang yang amalannya paling bagusnya adalah puasa. Kemudian pintu jihad memang dikhususkan untuk orang-orang yang amalannya paling bagus di antara amalan dia itu adalah jihad. Ada pintu sholat memang dikhususkan untuk orang-orang yang di antara amalan solehnya itu paling menonjol adalah sholatnya. Jadi sifatnya linier. Kalau jurusan itu ya emang jurusannya dia jurusan itu. Dia jurusannya di dunia yang paling utama dan paling ketara itu amalannya adalah sholat atau puasa atau jihad dan pintu-pintu lain yang memang sifatnya linear atau spesifik. Tapi di antara itu ada satu pintu yang sifatnya umum, jadi nggak ada spesialisasi, jadi nggak ada spesifikasi harus ibadah apa. Yang penting untuk orang-orang yang menjaga keharaman-keharaman, semua yang haram itu dijauhkan, melakukan amalan-amalan baik, maka masuk pintu ini namanya pintu 8. Di Senayan pintu 8 sebelah mana ya? Ini masuk di pintu 8 karena pintunya memang cuma 8. Pintu 8 ini untuk orang-orang yang memang amalannya umum, yang penting dia menjaga semua kewajiban-kewajiban Allah dia laksanakan, larangan-larangan Allah yang haram-haram semua dia jauhkan, maka masuknya lewat pintu yang ke-8 ini. Di sini nanti akan dijelaskan beberapa sifat-sifat atau beberapa keadaan yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW, kemudian dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab ini tentang sifat-sifat atau bentuk-bentuk surga. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa fiha sab'u jannatin. Di sana di surga itu ada 7 surga. Ada 7 surga, awaluha darul jalal wa hiya min lu'lu'in baydha'ah.
Yang pertama namanya surga Darul Jalal. Darul Jalal ini bahan bakunya bentuknya itu dari min lu'lu'atin baydoah, dari mutiara yang putih. Bukan cuma sekedar marmer atau granit, tapi ini dari mutiara putih. Itu alusnya kayak gimana? Itu namanya surga Darul Jalal. Kemudian yang kedua, wataniha Darussalam. Surga yang kedua yaitu Darussalam, wahia min yaqutin hamro'a, dari batu yakut merah. Ada yang punya batu yakut mana? Batu yakut merah itu termasuk batu-batu yang ada di surga. Batu yakut yang merah itu warnanya, ini adalah komponen dari surga yang namanya surga Darussalam. Jadi materinya itu dari yakut merah itu. Jadi nggak ada yang dari semen, ngambil dari material, yang mana ngambil, mana kasbon lagi. Ini enggak, benar-benar dari batu-batu yang sifatnya batu mulia. Kalau di dunia itu ada sertifikatnya semua itu, nggak ada yang sembarangan batu-batu mulia itu. Ini dari yakut merah, ini adalah materi dari surga Darussalam. Kemudian wathalithuha jannatul ma'wa, yang ketiga namanya surga ma'wa. Jannatul ma'wa ini min zabarjat khadra'ah, dari batu zabarjat. Warabi'uha yang keempat jannatul khuldi, yaitu surga khuld. Ini min marjan asfaro, dari marjanin asfaro, dari batu marjan. Marjan saya punya di rumah, ada kuning, cuma kegedean ikatannya saya nggak pakai. Marjan memang kuning. Marjan ini adalah bahan baku materi dari surga khuld, jannatul khuld. Wa khamisuha, dan yang kelima jannatul naim, yaitu surga naim, wahya min fiddatin baydoa, ini dari perak putih. Wasadisuha jannatul firdaus, yang keenam yaitu surga firdaus, wahya min dahabin ahmara, ini dari emas merah. Bukan cuma emas biasa, tapi dari emas merah. Wasabiuha, dan yang ketujuh jannatu aden, yaitu surga aden, wahya min durratin baydoa, dari intan yang putih. Induratin baydoa, dari intan yang putih. Ini materi asli pembentuk dari surga-surga yang 7 tadi. Semuanya adalah benda-benda, semua adalah materi-materi yang di dunia itu termasuk barang mewah. Yang di dunia itu termasuk sesuatu yang sifatnya itu barang yang memang berharga, bukan sembarangan. Ada zabarjat, kemudian ada marjan, kemudian ada yakut tadi. Itu adalah materi asal dari surga-surga yang ada 7 itu nanti. Nggak ada, pandan nggak ada. Ini bukan diskriminasi, tapi memang itu surga. Kalau pandan batunya batu dunia, batu yang ada di surga yaitu zabarjat, kemudian zamrud, termasuk nanti ada zamrud, ada yakut, itu Sungai Dare, batu-batuan yang ada di surga sebagai materi pembentuk dari surga-surga yang 7 tadi. Bagaimana bangunan di surga? Wa amma bina'uha, adapun bangunan surga, fala binatun min dhahabin, maka batu bata dari emas, wala binatun min fiddatin, dan batu batanya dari perak. Wa malatuha al-misku, dan malat itu semennya. Al-misku adalah misik. Wa turabuha al-ambaru, debunya itu adalah ambar. Ambar itu parfum, bahan baku parfum yang diambil biasanya dari musang, ambar. Wa za'faron, dan za'faron. Wa hasabauha, dan kerikil-kerikilnya surga al-lu'lu'u, itu adalah mutiara. Wal yaqutu, dan yakutnya juga mutiara. Wal milatu atau wal malatu, dan malat bikasril mim, dengan kasrahnya mim. Milat bacanya at-tinu, adalah tanah alladhi yaj'aluhu bainal labini fil bina'i, yang menjadikan seseorang akan alladhi, akan at-tin tadi, bainal labini fil bina'i, antara batu bata di satu bangunan, wal hasabai, dan kerikil fil bina'i, dalam bangunan. Wal hasaba, dan hasaba, lafadz hasaba bil maddi itu sigorul hisa, adalah kerikil yang kecil. Ini gambaran-gambaran yang ada
di kitab ini tentang surga demikian sempurna. Surga itu bangunan-bangunannya, istana misalnya, rumah buat jamaah al-huda di sini di sana, amin. Itu nanti kagak kayak rumah KPR yang kira-kira 10 tahun udah pada goyang semua. Kita dandanin kena banyak. Ya ini banyakan dandaninnya daripada belinya. Tapi bangunannya di sana itu batu batanya itu dari emas, batu batanya dari perak. Semennya itu bukan sembarang semen, semennya itu dari misik. Semennya itu dari misik. Artinya misik di sini yang melekatkan antara batu bata dengan batu bata itu, yang emas dan perak itu adalah dengan misik. Bisa nempel gitu, bisa nempel. Kalau kita lihat di bangunan di Indonesia aja kan ada yang nggak pakai semen, kayak hanya sekedar di ini aja ditempelin, kayak Borobudur misalnya nggak pakai semen. Itu juga pakai ditempelkan hanya dengan misik saja antara batu bata yang emas dan perak itu. Kemudian kerikil yang ada di surga itu adalah yakut atau mutiara. Jadi di sana batu cincin nggak laku ya, ada di depan rumah kerikilnya batu semua itu, kerikilnya batu cincin semua, aki yang mulia, aki yang mahal-mahal. Kemudian debunya di sana, debunya itu adalah ambar dan za'faron. Ini dua-duanya adalah bahan baku parfum. Jadi debunya itu wangi. Emang nggak ada bau-bau di surga itu, nggak ada. Yang sifatnya kotor seperti kencing nggak ada, keringat gitu juga itu nggak ada. Bau-bau yang sifatnya itu merupakan kekurangan di dunia, di surga itu tidak ada semuanya. Naam. Wan Imran bin Hasinin wa Abi Hurairah qala, dari sahabat Imran bin Hasin dan Abu Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanyakan an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, wa masakin thayyibatin fi jannati adn, tentang ayat ini, dan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Nabi ditanya, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan tempat tinggal baik di surga Aden itu bagaimana? Qala, menjawab Rasulullah, itu adalah qaslun min lu'lu'in fi dzalik, qaslun min lu'lu'in, itu adalah istana dari mutiara, fi dzalikal qasri, yang dalam istana itu sab'una daron, ada 70 rumah, min yakutatin hamra, dari yakut yang merah, wa ala darin, dan ala kulli darin, dan dalam setiap rumah sab'una baitan, dalam setiap daerah atau dalam setiap kapling itu ada 70 rumah, min zamrodatin khadra, dari zamrud hijau, fi kulli baitin sarirun, setiap rumah itu ada tempat tidurnya, ala kulli saririn sab'una firasyan, di setiap tempat tidur itu ada 70 kasur, ala kulli furushin zaujatun, di setiap satu kasur itu ada satu istri, minal huri ini, dari bidadari, fi kulli baitin sab'una ma'idatan, dalam setiap rumah itu ada 70 hidangan meja, ala kulli ma'idatin sab'una launan minat ta'am, setiap meja hidangan itu ada 70 menu makanan, fi kulli baitin sab'una wasifan, setiap rumah itu ada 70 pembantu, anak muda yang membantu, wasifatan, dan juga wasifatan, dan pemudi, ya perempuan yang melayani. Intaha. Ini gambaran di surga. Jadi masing-masing itu nanti satu istana ahli surga. Bahkan ada yang mengatakan lebih, satu istana itu isinya 70 kapling. Nah, satu kapling itu isinya 70 rumah. Jadi apa namanya? Yang di sini klaster-klaster ya kalah sama yang sana. Satu kapling isinya 70 rumah. Nah, dalam setiap rumah itu isinya ada 70 kamar atau 70 tempat tidur. 70 tempat tidur. Setiap satu tempat tidur itu ada 70 kasur. Setiap kasur di situ udah ditungguin sama bidadari. Gitu. Enak itu. 70 bidadari.
Di sana itu di surga juga tidak ada ya, tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada ta'ab, tidak ada lelah, tidak ada capek. Jadi semua orang di sana seger semua dan muda semua. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Di sini kan bini baru satu aja pegang pinggang aja. Di sana enggak, 70 itu juga sehat selalu. Setiap rumah itu bukan hanya ada bidadari atau hurul in tadi, tapi juga ada pelayan wasifah. Dan wasif itu anak-anak muda yang memang bersih-bersihin rumah, melayani kita, dan juga anak-anak muda, perempuan, pemuda dan pemudi yang memang tugasnya itu di rumah kita nanti di surga. Amin. Intaha, selesai sudah. Wal wasif, nah ini penjelasan tentang wasif. Yang namanya wasif itu al-gulamu dunal murahiki, yaitu anak yang belum balik. Wal wasifatu al jariyatu, itu anak perempuan kadalika juga belum balik. Qala Ka'ab bin Akhbar, berkata Ka'ab al-Akhbar, sa'altu Rasulullah, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asjaril jannah, tentang pohon-pohon di surga. Faqala, maka bersabda Rasulullah, la taibasu agsonuha, tidaklah kering apa agsonuha, batang-batangnya pohon di surga. Wala tatasaqatu awraquha, dan tidak gugur juga awraquha, daun-daunnya asjar, daun-daunnya pohon. Wa inna akbaru asjaril jannah, dan sungguhnya pohon yang paling besar, pohon surga yang paling besar, syajarut tuba, adalah pohon tuba. Asluha min durratin, yang akarnya itu dari intan. Wa aksanuha min zabarjad, dan batang-batangnya dari zabarjad. Wa awraquha min sundusin, dan daun-daunnya itu dari sundus itu sutra. Wa alaiha, dan di atas pohon itu sab'una alfa husnin, ada 70.000 ranting. Aksanha, yang paling jauh dari ranting-ranting itu, multahiqun bisaqil arsy, itu bertemu dengan bawah atau dengan kaki arasy. Wa adna alsaniha fis sama, dan yang paling rendah dari ranting-rantingnya itu fis samai, itu di langit. Laisa fil jannati ghurfatun, tidak ada di surga itu satu kamar, wala kubbatun, juga kubah, illa wa fiha husnun, kecuali di dalam kubah itu ada ranting, yudhillu alaiha atau yudhillu alaiha, yang diiupi, yang dinaungi, alaiha, di atas syajaratut tuba. Wa fiha minat thimari ma tastahil anfus, dan dalam syajaratut tuba itu ada apa-apa yang diinginkan, buah-buah yang diinginkan seluruh orang. Qala al-imamu Ali karramallahu wajhah, inna asjarul jannati, sungguhnya pohon di surga itu takunu min fiddatin, adalah dari perak. Wa awraquha ba'duha min fiddatin, adapun daunnya sebagian dari perak. Wa ba'duha min dahabin, sebagian dari emas. In kana aslu syajarati min dahabin, kalau pohon di surga itu dari akarnya itu dari emas, yakunu aksanuha min fiddatin, maka batang dan rantingnya biasanya dari perak. Wa in kana asluha min fiddatin, kalau akarnya itu dari perak, kebalikannya, yakunu aksanuha, maka rantingnya min dahabin, dari emas. Wa asjarud dunya asluha fil ardi, pohon di dunia itu akarnya ada di tanah. Wa aruquha fil hawai, dan batang-batangnya itu ada di awang-awang atau ada di udara. Lianha darut taklif, karena di dunia itu adalah tempat yang taklif, tempat yang terpaksa. Ayil masyaqqati, maksudnya tempat kesulitan. Walaysa kadzalika, tidak demikian asjarul jannah, pohon-pohon di surga. Fa inna aslaha, maka sungguhnya akarnya pohon itu fil hawa, ada di udara. Wa aksanuha, dan batang-batangnya fil ardi, itu ada di tanah, di bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, kutufuha daniyah, kutufuha, buah-buahannya pohon di surga, daniyatun, itu dekat.
ay thamratuha, buahnya itu qoribatun, dekat, yatanawaluha al-qaidu wal qaimu, yang bisa digapai oleh orang yang duduk dan orang yang berdiri, wal muttaji'u, dan orang yang tiduran. Ini pohon-pohon di surga. Kalau pohon-pohon di dunia itu kan sifatnya ya batang-batangnya kalau sudah waktunya tua ya rontok, daun-daunnya jadi kalau sudah waktunya akan berjatuhan. Di sana pohon-pohon di surga tidak ada yang daunnya rontok, tidak ada juga batang-batangnya yang kering kemudian gugur, nggak ada. Semuanya yang seperti itu, semuanya terjaga. Yang paling tinggi, yang paling besar pohon di surga itu namanya pohon tuba. Pohon tuba ini rantingnya yang paling jauh itu sampai ke arasy. Rantingnya yang paling jauh itu sambung dengan kaki arasy, dengan kaki arasy singgasana Allah. Nah, sedangkan yang paling dekat itu ada di langit, di pohon tuba. Jadi sifatnya seperti itu. Pohon tuba yang paling jauh itu ada di sana, ada di kaki arasy. Nah, adapun pohon-pohon yang biasa, kalau di dunia kita lihat pohon itu akarnya di tanah apa di udara? Di tanah kalau di dunia ya. Kalau di surga itu nanti akarnya itu di udara, akarnya itu di hawa, jadi adanya di angkasa akarnya. Nah kemudian batangnya, rantingnya itu justru ada di tanah. Jadi semakin lebat ya semakin ke bawah dan semakin gampang diambil oleh orang yang duduk. Kita lagi ngobrol-ngobrol sana, pengen tinggal ngambil aja, sambil tiduran juga bisa ngambil. Jadi nggak ada yang namanya susah payah buat manjat atau susah payah buat cari galah gitu ngambil surga, nggak ada. Kebalikannya, jadi dia tumbuhnya ke bawah karena akarnya ada di atas, tumbuhnya ke bawah untuk mudah digapai oleh penghuni surga. Ini diantara gambaran-gambaran yang juga dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali kemudian juga ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang ini berdasarkan penglihatan langsung. Ini yang disebut dengan ainul yakin atau bahkan hakul yakin. Sudah benar-benar nyata dan sudah benar-benar dilihat langsung. Karena hamba-hamba Allah yang terpilih seperti para nabi, kemudian juga para wali, itu oleh Allah boleh dan sangat mungkin dibukakan diri penyingkapnya itu, kemudian oleh Allah dibukakan, disingkapkan semua tabir-tabir, disingkapkan semua rahasia-rahasia Allah. Maka bisa melihat itu keadaan-keadaan surga yang demikian tadi diceritakan. Sayyidina Ali bilang seperti itu ya karena memang mukasyafah, karena memang melihat langsung. Sayyidina Ali, kemudian juga Sayyidina Umar dan banyak lagi sahabat-sahabat utama yang mendapat mukasyafah itu. Para wali juga banyak yang mendapat mukasyafah. Sebagian juga cerita-cerita atau hikayat yang kita dengar di kitab misalnya Daqaiqul Akhbar itu juga sebagian adalah hasil dari mukasyafah para ulama. Jadi memang dilihat langsung. Allah berikan kasyaf, maka bisa menyaksikan surga, bisa menyaksikan neraka, bisa menyaksikan malaikat. Itu adalah hak Allah untuk memberikan kepada hamba-hambanya Allah yang terpilih. Dan lagi saudara, ini bagian dari sesuatu yang sifatnya itu jaiz akli. Ini pokok dari tauhid itu dari sini, pokok tauhid itu ada di sini. Semua perkara itu dibagi menjadi tiga. Ada yang wajib akli, ada yang mustahil akli. Jawab itu lawan katanya wajib akli, mustahil akli. Wajib akli itu bagaimana? Wajib akli itu adanya Allah wajib. Kenapa? Karena dunia ini udah terlanjur ada, nggak mungkin tidak ada yang mengadakan. Ini aqua bisa rapi, karpet bisa harum, semuanya tertata dengan rapi. Ini kan pasti ada yang ngerapiin, betul nggak? Pasti ada yang ngerapiin. Begitu juga dunia ini yang tertata, yang teratur, itu pasti ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Maka akal wajib, secara akal adanya Tuhan itu wajib.
Itu namanya wajib akli, wajib secara akal. Lawannya wajib akli apa? Mustahil akli. Mustahil akli itu tidak adanya Tuhan, itu mustahil. Tidak adanya pencipta, mustahil. Contoh lagi yang wajib akli. Wajib akli itu akal kita, mau agamanya Islam, mau bukan Islam, mau orang Jakarta, orang luar Jakarta, ini pasti meyakini ini. Wajib seorang anak itu lahirnya belakangan, ibunya duluan. Wajib. Berarti mustahilnya kembalikan. Mustahilnya apa? Mustahil seorang anak lahir ngeduluin ibunya. Itu yang mustahil gitu. Nah, di luar yang wajib dan mustahil ini namanya jaiz akli. Apa yang ada di kitab ini digambarkan, kemudian pohon kok akarnya ada di udara, tapi dahan dan rantingnya itu justru ke tanah dan bisa diambil oleh penghuni surga. Ini bagian dari jaiz akli yang boleh-boleh aja, termasuk mujizat. Mujizat Nabi Muhammad membelah bulan, kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan. Ini bagian dari jaiz akli, bukan yang mustahil. Itu bagian dari jaiz akli. Sangat mudah untuk Allah menciptakan dan mewujudkan yang jaiz-jaiz. Sebagai penutup, kalau kita udah tahu semua itu gambaran-gambaran surga, tentu kita pengen kita semua nanti ada di surga. Amin. Tinggal bagaimana persiapan kita. Udah siap belum? Yang siap ya boleh, mau duluan. Ada yang mau duluan nggak? Mati dulu. Karena tidak mungkin bisa ketemu surga kalau nggak melalui kematian. Tinggal bagaimana persiapan kita. Ada 3 persiapannya itu. Yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, at-tabarri minal hauli wal quwwah. Yang ketiga itu melepaskan diri dari merasa bisa dan merasa mampu. Kalau hanya 1 dan 2 saja, melaksanakan perintah Allah kemudian menjauhkan larangan Allah, akan muncul nanti yang namanya takabur atau ujub. Saya udah bisa sholat, saya udah bisa puasa, saya mah paling bisa menjauhin maksiat, saya mah sama yang namanya dangdut udah anti, udah enggak. Saya, aku terus tuh. Maka di situ tidak ada tawadhu. Di situ yang ada adalah ujub, yang ada hanyalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Maka harus ditambah at-tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu melepaskan diri dari perasaan bisa dan perasaan mampu. Karena sesungguhnya kita masuk surga itu juga bukan karena amal kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulanna ahadun al-jannata bi amali. Sekali-kali tidak ada satupun hamba yang masuk surga karena sholatnya, karena puasanya, karena sedekah. Nggak ada. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah, yang sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, yang kondisi hati atau ahwalnya benar-benar menghamba kepada Allah, engkau juga bukan karena amalmu ya Rasulullah. Wala ana kata Rasulullah, saya juga demikian. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih, kecuali memang Allah memasukkan aku ke surganya itu karena sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah. Kita masuk surga bukan karena ngaji kita, bukan karena ilmu, bukan karena puasa, sholat dan lain sebagainya, tapi karena Allah kasihan sama kita, Allah sayang sama kita. Mendingan jadi orang dikasihanin sama Allah atau mendingan jadi orang ujub? Mendingan dikasihani artinya dikasih rahmat Allah, apa mendingan jadi orang ujub? Dikasihani. Kalau jadi orang ujub, bangga sama diri, bisa dihitung sama Allah hitung-hitungan. Kalau kita dihitung repot. Ada orang misalnya disuruh masuk surga, Allah bilang kepada malaikat, masukin nih si fulan ke surga karena aku sayang sama dia, karena aku kasihan sama dia. Dia protes, ya Allah, karena puasa saya dong, 300 tahun saya puasa.
Karena sholat saya dalam 300 tahun saya sholat. Kata Allah, oke, hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan ya. 300 tahun ibadahmu, siapa yang memberi makan? Engkau ya Allah. 300 ibadahmu, itu siapa yang memberi? Engkau ya Allah. Engkau ibadah pakai apa? Pakai badan, jasmani, itu punya siapa? Engkau ya Allah. Hitung-hitung, ditimbang-timbang semuanya. Sampai dah nikmat apa aja yang kau dapat di dunia untuk ibadah itu, diambil nikmat mata doang. Ternyata hanya nikmat mata sebelah doang. Nikmat mata sebelah doang ditimbang sama 300 tahun ibadah, itu lebih berat nikmat mata. Ya Allah, udah ampun dah, jangan terusin kan? Jangan terusin. Kemudian Allah bilang, masukkan ini fulan ke dalam surga karena rahmatku, karena sayangnya aku dia. Masuk surga bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Wallahu a'lam.